hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan, Yesus ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, 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 ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Sama-sama langit berdiri, katakan, ku sembah Kau kepada hamba-Nya saya persilakan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat-Mu yang kudus. Semua karena kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang hadir, yang datang kepada Tuhan, kami percaya janji Tuhan, Engkau akan memberkati roti makanan minuman kami. Bahkan janji-Mu Tuhan, Engkau akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan hari ini, setiap kami yang datang kepada Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, segala kuk dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, berbicaralah melalui mulut bibir hamba. Biarlah firman-Mu ditabur, setiap yang mendengarkannya diberkati, diberikan ketenangan damai sejahtera dari surgawi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Setiap orang mendengarkan firman-Mu, pasti ada ketenangan damai sejahtera dari surga. Sebagaimana Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, urapan Tuhan turun dari surgawi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Saudara semuanya? Semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan yang selalu
memberkati kita, yang selalu menyertai kita. Ya. Yesus lahir, dia datang untuk dunia. Dia datang bukan hanya kepada satu suku. Dia datang bukan hanya kepada satu bangsa saja, tetapi ke semua umat manusia ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk Bapak Saudara sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Injil Matius dan Lukas mencatat bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Hal ini tentunya membuat hati Maria terkejut dan kaget. Betul ya? Dia terkejut dan kaget. Kenapa? Karena ia belum bersuami. Dia masih gadis. Masih bertunangan dengan Yusuf. Tetapi apa kata malaikat? Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kelahiran Yesus Kristus ini memang harus terjadi, saudaraku. Dan ini adalah rencana Allah sejak manusia, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Lalu malaikat berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Siapa kira-kira namanya, saudara? Halo? Siapa kira-kira nama yang dimaksud malaikat Gabriel? Yaitu Yesus. Nah, Yesus kata Ibrani yaitu Yesua. Artinya Tuhan menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang diberikan malaikat dari sorga. Nama yang penuh kuasa. Nama yang mengampuni. Yang menyelamatkan. Dan dialah yang akan datang yang kedua kalinya. Untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Kristus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Di dalam Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Yang diberikan olehnya kepadanya, kita diberikan selamat. Jadi nama Yesus itu adalah nama yang diberikan dari surga. Bukan dari dunia. Bukan diberikan oleh orang-orang dunia. Tetapi malaikat dari surga yang mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan berilah namanya Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dosa itu merupakan musuh terbesar bagi umat manusia. Karena merusak jiwa dan kehidupan manusia. Dosa itu menghambat hubungan kita kepada Allah. Dosa itu akan menghambat doa-doa kita kepada Tuhan. Dosa itu membuat kita hidup susah, saudaraku. Itu sebabnya Yesus datang, lahir ke dunia kepada ciptaannya, supaya apa?
Dia lahir ke dunia supaya manusia ciptaannya itu tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dia lahir ke dunia supaya manusia ciptaannya itu yang terima dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terangnya yang sesungguhnya, karena dia adalah terang yang sesungguhnya. Supaya manusia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasihnya. Ini perlu kita perhatikan, saudara. Mengapa Yesus lahir ke dunia? Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Setiap orang yang terima dia, percaya kepadanya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, tentang kelahiran Yesus Kristus, memang tidak semua orang menerimanya. Bahkan ketika orang Majus datang dari timur, bertanya-tanya kepada Raja Herodes, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa Yesus lahir di Bethlehem, mereka terkejut dan berusaha untuk apa? Untuk merencanakan sesuatu. Mereka mengumpulkan para imam, ya, untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan. Karena raja di atas segala raja telah lahir. Tentunya ini akan terusik bagi orang Herodes, Raja Herodes. Dia tidak terima kehadiran Yesus sebagai raja. Bahkan kalau kita melihat, Bapak Saudara, sekarang ini Natal. Itu berbicara tentang kelahiran Yesus. Banyak agama-agama setiap tahun orang Kristen yang merayakan Natal, ada yang gak terima. Ada yang tidak mau mengucapkan selamat Natal. Betul ya? Mereka keberatan. Untuk apa? Sebenarnya bukan kita yang ditolak. Mereka membenci dan tidak suka mengucapkan selamat Natal. Tetapi kita yang terima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, syarat untuk menjadi anak-anak Allah. Yang pertama saya mencatat di sini, terima dia di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah terima Yesus di dalam hidup kita, bagaimana kita? Dapat dipastikan, saudara, hidup kita sudah pasti berubah. Kalau kita sudah terima Yesus di dalam hidup kita, tentu kita harus berubah. Sikap perilaku kita, kehidupan kita, cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, itu sudah kita tinggalkan. Sebagaimana lagu berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, Bapak Saudara. Amin. Kalau kita sudah terima Yesus di dalam hidup kita, tentu kita harus mau berubah dan dirubah. Cara hidup yang lama, yang sia-sia, kita tanggalkan, kita tinggalkan karena tidak ada artinya. Yesus sudah datang kepada kita.
Dia sudah lahir untuk merubah, membawa suatu perubahan. Tentu kita yang sudah terima dia, kita harus berubah. Kita yang sudah terima Yesus, kita harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, seperti apa kira-kira saudara? Orang yang sudah takut akan Tuhan, tentu dia harus mencintai firman-Nya. Mencintai firman-Nya. Aku percaya Yesus, aku terima Engkau. Kalau kita percaya Yesus, kita terima Dia, tentu firman-Nya harus kita renungkan. Kita renungkan setiap hari. Kita banyak berdoa, semakin banyak bersekutu dengan Tuhan. Inilah syarat tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan, yang sudah percaya terima Yesus di dalam hidupnya. Dia harus takut akan Tuhan, dia merenungkan firman-Nya, mencintai firman-Nya. Jadi kalau dikatakan, kamu cinta Tuhan, udah orang Kristen, udah terima Yesus, sudah. Mana buktinya? Ya kalau kita orang Kristen gak mau baca Alkitab, dari mana kita tahu kebenaran? Dari mana kita tahu kebenaran? Hari-hari ini saya banyak menjumpai dalam pelayanan saya. Ketika kita layani secara pribadi, konseling, kita tanya, ada Alkitab? Tidak ada Alkitab di rumah. Tidak ada Alkitab. Dia cari-cari Alkitab di mana? Dia buka handphone. Kita orang percaya kepada Yesus, terima Dia. Kita harus mau merenungkan firman Tuhan, kita harus punya Alkitab, kita harus baca, renungkan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Sebagaimana Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya, dikerjakannya pasti berhasil. Kalau kita mau diberkati, dari mana? Kalau kita mau berhasil, bagaimana? Hari-hari ini banyak orang yang punya pendidikan, katakanlah sarjana. Banyak di luar sana pengangguran. Banyak di luar sana pengangguran. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti diberkati itu. Karena apa? Firman itu hidup. Jadi orang yang sudah terima Yesus, dia harus mencintai firman Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa kita mencintai Dia. Firman-Nya kita harus renungkan, kita baca setiap hari. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Hal ini kita harus ajarkan juga, saudara, kepada anak-anak kita. Supaya dia mengenal kebenaran. Supaya dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini penting kita bicarakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di dalam keluarga kita. Kita harus ada mesbah keluarga. Kita bergantian baca firman Tuhan. Kita ajarkan bagaimana cara membaca firman Tuhan, bagaimana cara berdoa. Ini penting sekali. Ya. Berkaitan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, saya banyak perhatikan keluarga, bapaknya di sana, mamanya di sana, anaknya di kamar. Betul ya? Ngapain, sedang apa? Semuanya asik main HP. Asik main HP. Komunikasi sudah tidak ada lagi. Pembicaraan berkomunikasi tidak baik lagi. Semuanya pada diam membisu. Aneh enggak? Daud berkata lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik kita merenungkan firman Tuhan daripada main handphone. Kita harus pergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Jadi kita kalau sudah terima Yesus, kita harus renungkan firman Tuhan. Kita baca, saudara. Kita baca, kita gali. Masalah kita belum mengerti, Roh Kudus nanti yang pimpin. Roh Kudus nanti yang ajarkan. Boleh saya kesaksian sedikit? Boleh ya, puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Saya punya mama. Ya, mama saya memang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Mama saya itu hanya lulus kelas 2 SD. Bayangkan saudara. Kelas 2 SD mau jadi apa? Mau bikin apa? Nggak tahu baca, saudara. Nggak tahu baca. Kami itu bersaudara 7 orang. 4 laki-laki, 3 perempuan. Ya. Waktu saya kelas 2 SD, mama saya nggak bisa baca. Yang dia tahu hanya uang. Tapi ada kerinduan untuk baca Alkitab. Dia belajar. Dia bertanya, "Nak, saya pengen baca Alkitab. Tapi saya nggak ngerti baca tulis. Kalau ini huruf apa ya? Kalau ini huruf apa? Huruf A itu bagaimana? Huruf B itu bagaimana?" Kita ajar. Kita latih ini huruf A, ini huruf B, ini C. Singkat cerita, seiring dengan waktu dia banyak berdoa, "Tuhan, saya orang Batak, ajari mau Tuhan, aseboi au majaha Alkitabon." Doanya sederhana. Ajarin aku Tuhan supaya aku bisa baca Alkitab. Tujuannya untuk apa? Dia pengen tahu firman. Karena dia tahu firman itu hidup. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia percaya kalau orang yang baca Alkitab pasti hidup. Pasti diberkati, pasti sehat. Singkat cerita, dia bisa baca. Ini. Akhirnya, setiap pagi dia baca Alkitab. Apa yang terjadi? Orang-orang di luar sana diinjilin sama dia. Anaknya sudah pada sarjana, nggak pernah menginjilin. Mamanya yang lulus kelas 2 SD aja nggak tamat SD, dia sudah menginjilin. Luar biasa nggak? Ini. Jadi ada niat dia. Saya tuh waktu kecil, kalau nggak ke gereja, ya maaf kata, paha saya itu sudah biru-biru dicubitin. "Kamu nggak ke gereja, ceot. Kamu nggak ceot. Sakit mah biarkan, tahankan kamu. Daripada kamu nggak ke gereja, mampus saja sekalian." Saya itu kecil. Jadi dari kecil itu saya udah sekolah minggu, bersih-bersihin gereja. Saya ingat itu kakak sekolah minggu ngasih uang 10 perak waktu itu dikasih supaya rajin. Uang kecil dulu itu. Nih, sekolah minggu, remaja, pemuda, ketua Napo Sebulung, pemain trompet di gereja. Bahkan penatua bilang, "Kamu jadi sekolah pendeta." Saya bilang, "Untuk apa jadi pendeta? Saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya hanya bercita-citanya mau jadi orang kaya." Makanya dulu saya itu sekolahnya ambil teknik komputer. Saya cita-citanya mau jadi orang kaya. Ternyata saudara tidak kaya-kaya. Tahun 2000 saya ditangkap Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi 3 kali dalam 3 minggu berturut-turut. Ditangkap Tuhan. Saya bilang, untuk apa? Mau ngapain jadi pendeta? Dulu saudara, istri bekerja. Saya bekerja. Uang itu selalu ada. Saya orang elektronik, buka servisan di rumah, servis komputer, ngajarin komputer, ada aja uang. Tapi di tengah jalan saya malas ke gereja, malas baca Alkitab. Malas baca Alkitab. Saya hanya mengandalkan kekuatan saya. Setiap gajian, tanggal 2 uang sudah habis. Tanggal 2 uang sudah habis. Kemana? Dimakan belalang pelahap. Ada setan yang mengambil. Tanggal 2 harus bayar kartu kredit terus. Tanggal 3 sudah tidak tahu mau makan apa.
Karena apa? Saya mengandalkan kekuatan. Saya sombong, saya merasa paling hebat di dunia. Ternyata firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Apa saja diperbuatnya, apa saja dikerjakannya pasti berhasil. Jadi apa yang saya cita-citakan dulu, saya ingin menjadi orang kaya, ternyata tidak ada hasilnya. Semuanya sia-sia. Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau memang ini panggilan Tuhan bagi saya, nyatakan Tuhan. Buktikan, berikan aku petunjukmu, supaya aku tidak salah. Saya tanya Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan hidupku. Dia adalah terang yang sesungguhnya. Saya datang kepada Tuhan, saya bertanya kepada Yesus. Singkat cerita, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Apa yang gak pernah aku pikirkan, itu yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, konyol saya. Tapi saya hanya berserah berdoa, Tuhan berikan aku petunjuk-Mu. Karena aku tahu, Engkau adalah terang yang sesungguhnya. Maka sampai hari ini saya ada. Itu semua karena apa? Karena kasih Tuhan. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Anak-anak saya ajarkan baca Alkitab. Supaya apa? Supaya dia tahu melakukan yang baik. Saya bilang, nak, kalau kamu tidak pernah mau baca Alkitab, mau jadi apa? Semua yang kamu dapatkan itu sia-sia. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku, perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Jadi mari saudara, Yesus datang, dia lahir untuk membawa suatu perubahan. Kita yang terima dia, kita harus mencintai firman-Nya. Kita harus rajin beribadah, bersekutu dengan dia, renungkan firman-Nya dan harus tetap berdoa. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang sudah terima dia. Lalu yang berikutnya, ya, hidup dalam kasih. Yesus datang kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Orang yang sudah terima Yesus, kita itu harus hidup dalam kasih. Saling mengasihi satu sama lainnya. Hukum yang pertama kepada Tuhan. Hukum yang kedua adalah sesama manusia. Kita melayani Tuhan. Kita mengajarkan kepada jemaat, kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mengasihi. Apalagi hari ini hari Natal. Yesus lahir karena kasihnya begitu luar biasa. Tapi kita hanya ucapan-ucapan saja. Tuhan mau firman bukan hanya didengarkan, tapi dilakukan. Kita harus hidup dalam kasih. Yang berikutnya, kita harus menjadi lilin-lilin kecil. Menjadi terang bagi orang lain. Membawa suatu perubahan kita hari yang sudah menjadi terang. Yesus sudah lahir bagi kita. Yesus yang ada dalam hidup kita, kita harus berdampak bagi orang lain. Membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita harus menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi terang bagi orang lain di sekitar kita, bos saudara kita. Memang gak gampang, saudara. Gak gampang. Tapi percayalah, kalau ada niat kita, kalau ada kemauan kita, Tuhan pasti berkati. Ya, kita harus menjadi lilin-lilin kecil di mana? Di dalam keluarga kita dulu. Bagi saudara-saudara kita dulu. Saya jujur saya mau katakan, saya tidak bosan-bosannya mengajak keluarga saya, saudara saya. Ayo kita kumpul.
Ayo kita ibadah. Seminggu sekali atau sebulan sekali. Nggak gampang, saudara. Kadang-kadang kita diomongin, dijelekin, dimaki-maki, dimarahin. Orang kadang-kadang diajak untuk ke gereja. Diajak untuk sharing firman Tuhan, bahas Alkitab. Bukan mudah, saudaraku. Tapi saya mau katakan, jangan pernah bosan-bosannya. Tapi kalau kita ajak untuk apa? Untuk mejeng, pergi ke kafe, ke bioskop, jalan-jalan. Semuanya minta ikut. Hanya informasi saja sudah langsung daftar banyak-banyak. Tapi kalau kita ajak untuk ke gereja, ntar dulu ya, ada acara arisan, ada acara keluarga, macam-macam banyak alasan. Orang lebih memilih yang mana? Pintu lebar daripada pintu yang sesak. Jadi maaf saudara, Yesus datang ke dunia. Dia lahir supaya kita hidup dalam kasih-Nya. Kita harus menjadi lilin yang kecil. Yang berikutnya, kita yang terima Dia. Kita diberikan kuasa menang atas setan-setan, atas segala sakit penyakit. Bayangkan saudara, kita yang terima Dia, kita diberikan kuasa luar biasa enggak? Siapa kita? Siapa kita diberikan kuasa untuk menang atas setan-setan? Saya mau kasih tahu. Kita sebagai pelayan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang teologi, saya tidak mengerti yang namanya jenis penyakit. Tapi karena saya percaya di dalam Yesus ada kuasa. Kita pergi melayani, kita tumpang tangan bagi orang sakit, maka dia disembuhkan. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang menyertai, yang memberikan kepada kita. Supaya orang yang sakit kita didoakan di dalam nama Yesus. Maka sakitnya pun pasti sembuh. Amin. Yang berikutnya, menjadi anak-anak Allah. Ya. Percaya dalam nama Yesus. Orang yang sudah terima Yesus, percaya di dalam nama Yesus. Tuhan mau supaya kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut menghadapi tantangan, masalah yang akan terjadi. Yesus berkata, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel. Ya. Dia adalah Allah Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai umatnya. Tentu kita sebagai orang yang percaya sudah terima Yesus. Kita tidak perlu khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana kita menjalani kehidupan untuk hari-hari ini. Memang kita tahu hari-hari ini dunia sedang mengalami kesulitan, masalah keuangan, lapangan pekerjaan memang sulit sekarang, betul ya anak muda? Sulit. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu jangan takut anakku. Aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Yang penting kita percaya kepada Yesus, lakukan apa yang baik, benar di mata Tuhan. Kita pasti diberkati. Ya, apalagi melihat situasi kondisi sekarang ini yang tidak menentu keadaan. Banyak di luar sana kita lihat yang kelaparan. Banyak di luar sana yang terjadi apa? Pengangguran. Apalagi yang berkaitan dengan COVID hari-hari ini, ya. Dampak dari COVID apa yang terjadi, saudara? Dalam pelayanan yang kita jumpai, banyak orang yang gila. Banyak orang yang stres, depresi, bahkan ada banyak istri-istri meninggalkan suaminya, kawin lagi karena tidak tahan, tidak sanggup. Aku tak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Itu orang-orang dunia, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak dalam Tuhan. Tapi kalau kita percaya dia datang untuk kita, dia lahir untuk kita, tentu kita sukacita. Dia datang untuk memberikan apa? Pengharapan.
maka kita tenang dalam Tuhan. Sekalipun gelombang yang menghantam perahunya Simon, Tuhan berkata apa? Di mana imanmu? Hai kamu orang yang kurang percaya. Kita sebagai orang Kristen jangan pernah ragu-ragu. Iman kita itu jangan bimbang. Kita harus mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Karena Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel. Bapak Saudara, Yesus kita adalah Allah yang penuh kasih. 5.000 orang kelaparan mengikuti Yesus. Berapa banyak roti dan berapa banyak ikan yang disediakan Tuhan untuk memberkati 5.000 orang? 5 roti, 2 ikan. Kira-kira menurut akal pikiran kita cukup nggak, Bu Saudara? Tidak cukup. Hitungan manapun, sehebat apapun, profesor dokter pun tidak akan sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Tidak akan pernah sanggup. Murid-muridnya berkata, bagaimana mungkin guru ini sanggup memberikan banyak makan 5.000 orang. Suruh aja mereka pulang. Benar, menurut pengetahuan kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita. Tidak perlu mengandalkan otak kita. Tapi kita harus berlutut. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku berseru dan percaya. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan. Memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui dan bahkan tidak kau pahami. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Kuncinya kita setia, taat, andalkan Tuhan dalam hidup kita. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, bahkan lebih berapa bakul. Rumah tangga kita berapa orang? Rata-rata Bapak Saudara berapa kira-kira satu keluarga isi rumah tangga? Bapak, mama, anak, rata-rata sekarang bikinlah 5 ya. Itu udah jarang sekali. Paling 2, 3, 2. Anak saya 2. Berarti rumahnya berapa orang? 4 orang. Bikinlah 5 orang satu rumah. Dari 5.000 jadi 5 orang. Kira-kira cukup nggak? Melimpah. Ya, melimpah. Karena dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi kita percaya di dalam Yesus kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu gelisah. Tidak perlu cemas. Orang-orang sana banyak yang depresi, stres karena apa? Tidak sanggup menghadapi kehidupan. Tetapi saya mau katakan di dalam Mazmur 34 ya, ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 39 sebagai yang terakhir. Ayat 9. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kita nggak perlu takut menghadapi masalah-masalah yang terjadi, pergumulan hidup. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu, segerakanlah segala masalahmu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Dia adalah gembala yang baik. Yang membaringkan kita kepada rumput yang hijau. Sehingga kita kenyang. Kita tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Tuhan bilang apa? Hai hamba-hambaku.
Hai anak-anakku yang kukasihi, engkau yang sudah terima aku dan percaya di dalam namaku, lihatlah keluar, pergi, coba kita keluar. Lihatlah, pandanglah burung-burung di udara yang tidak bekerja. Dia terbang sana sini, betul? Terbang sana sini, tapi dipelihara dan diberikan makan tuh Tuhan. Dia bebas ke sana kemari. Tidak bekerja, tidak punya jabatan, tidak punya gelar sarjana S2, S3. Tidak profesor, bahkan SD pun tidak pernah dia. Tapi dipelihara Bapa di sorga. Apalagi saudara dan saya adalah ciptaan Allah yang begitu mulia. Kita adalah anak-anaknya. Jangan perlu takut, saudara. Jangan perlu khawatir, jangan perlu cemas, jangan perlu stres, jangan depresi. Anak-anak Tuhan tidak ada yang stres. Anak-anak Tuhan tidak ada yang pernah khawatir. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Sebagai ayat yang terakhir satu lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa? Kepadamu, kepada orang-orang yang mencari kerajaan sorga, kepada orang-orang yang melakukan firman-Nya. Ya, mari saudara, dengan kelahiran Yesus Kristus, kita percaya Dia adalah juru selamat hidup kita. Dia datang supaya kita tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam terang-Nya. Dia mau supaya kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Dia adalah Allah Immanuel. Dan kita percaya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Karena Dia mengatakan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Ya, kita harus berseru kepada Tuhan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak bersekutu dengan Tuhan, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, Tuhan sudah sediakan. Demikian firman Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Firman-Mu hamba sudah sampaikan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, di dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, di akhir zaman dunia mengatakan akan resesi. Tapi kami percaya Engkau datang ke dunia, Engkau lahir, Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau pasti memberkati dan mencukupkan segala kehidupan kami, segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.